jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah dan senang sekali Ustadz Maulana banyak yang baru bergabung Ustadz seluruh Indonesia sekarang. Tadinya mereka masih nunggu-nunggu, sekarang sudah bergabung. Karena hari ini kita lagi bahas sesuatu yang sangat mengembirakan kita. Karena Allah lagi menutup aib kita. Nah, tema kita hari ini apa nih Ustadz Syam? Para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Masya Allah. Baik, langsung aja nih sekarang kalau kita bicara soal aib banyak jamaah yang ada di rumah mau curhat sama kita. Oh iya. Ya, jadi ada sekarang media sosial dari Instagram kita dari hamba Allah. Langsung aja aku bacain. Ustadz Punten, saya mau nanya, insya Allah bulan depan saya akan menikah dengan laki-laki pilihan saya. Tapi saya takut Ustadz, pas udah nikah nanti calon suami saya itu tahu bahwa saya sudah tidak perawan lagi. Maaf saya pernah berzina dengan laki-laki sebelum calon suami saya. Apa saya harus menceritakan padanya bahwa saya sudah tidak perawan lagi? Ada yang bilang jangan diceritakan karena itu aib. Tapi saya takut kalau dia tahu dia akan membatalkan pernikahannya dengan saya. Mohon solusinya Ustadz. Baik, untuk solusinya insya Allah akan dijawab sama guru kita melalui tausiahnya oleh Ustadz Kokolim. Silakan Ustadz. Masya Allah. Tidak boleh membuka aib sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita. Apalagi aib di masa lalu. Karena ini aib dari curhatan dari Instagram tadi ini adalah aib yang tidak terlalu berpengaruh kepada tujuan pernikahan. Karena ulama sepakat mengatakan ada 3 tujuan utama menikah. Apa 3 tujuan menikah? Tiga utama tujuan menikah. Yang pertama itu mut'ah. Apa itu mut'ah? Kenikmatan. Lalu yang kedua khidmah, pelayanan. Lalu yang ketiga itu ada al-injab, tidak mandul. Karena tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, apabila seorang istri atau suami, apabila seorang istri mendapatkan suaminya atau sebaliknya, suami mendapatkan istrinya dalam keadaan mandul atau dalam keadaan mandul tetapi dia tidak menceritakan sebelum dia menikah. Ini adalah aib yang akan berpengaruh kepada tujuan pernikahan. Ini harus diceritakan sebelum menikah, itu boleh. Atau contoh seorang suami ketika dia punya impoten, mohon maaf sekali. Ketika dia belum menikah dia harus menceritakan aib ini. Kenapa? Karena ini pengaruh kepada tujuan pernikahan. Tetapi ada lagi ketika pasangan kita tuli atau bisu. Tuli itu kita nggak tahu. Karena ini pengaruh kepada tujuan pernikahan itu maka harus diceritakan. Tetapi yang tidak pengaruh kepada tujuan pernikahan seperti bau badan, bau mulut. Itu nggak perlu diceritakan. Kenapa? Karena masih akan kita masih bisa mengatasinya dan bisa akan dapat sebuah solusi. Begitu juga dengan virginitas. Ketika dia tidak virgin, tidak perlu diceritakan aib tersebut. Kenapa? Karena ini tidak pengaruh kepada yang namanya mut'ah. Tidak pengaruh kepada tujuan pernikahan yaitu tadi kenikmatan. Maukah dia virgin atau tidak virgin? Tetap dia bisa melaksanakan 3 tujuan tadi. Yang pertama bisa khidmah, dia tetap bisa melayani. Yang kedua dia tetap bisa mut'ah, menikmati. Dan lalu yang ketiga dia tetap bisa memberikan yang namanya itu al-injab. Alias dia bisa memberikan tidak mandul alias dia bisa memberikan keturunan. Nah Masya Allah. Jadi Islam juga mengajarkan begini. Ya, Syekh Soleh Al-Munajib mengatakan apabila seorang wanita atau orang tuanya merasakan aib bahwa wanita itu tidak virgin, maka tidak diceritakan, ini tidak melanggar syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menutupi aib hambanya. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri. Tetapi apabila seorang suami nanti sudah menikah, dia menanyakan tentang virginitas kita, maka ceritakan dengan cara yang baik, secara sekilas saja. Bisa kecelakaan dan sebagainya. Begitu ya. Kalau suaminya yang nanya, tapi kalau suami ya, ceritakan. Tapi seorang suami yang baik tidak mencari kesalahan-kesalahan pasangannya. Kenapa? Tidak boleh mencungkil-cungkil aib di masa lalu. Ketika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah dia.
Karena kita ngejalanin masa depan ya, bukan Betul, jalanin masa lalu ya. Kalau kita naik mobil itu ada namanya cermin, ada kaca depan, ada namanya spion. Spion tuh lebih kecil. Ya, Kenapa? Spion tuh kan lebih kecil karena memandang ke belakang tuh kecil. karena sekilas-sekilas saja Jelas ya. saja, tapi kalau yang depan tuh kaca, pandang ke depan tuh yang luas. Nah, Masya tidak perlu Allah. ceritakan ya, Tidak karena perlu satu diceritakan. tidak mengurangi mut'ah, kenikmatan, tidak mengurangi yang namanya khidmah, pelayanan ya. Yang penting dia juga tidak menghalangi namanya al-injab begitu ya. Baik, Nah, kita akan Masya Allah. certil, ceramah dengan Ilusi. Kita lihat filosofi seperti ini. Ya, Nah, Koko punya kotak nih, Ustadz Maulana, ya, ya, Bang Sony. ya, Bisa dicek, kotak ini pegang, ya. ditunjukin ke kamera, itu kotak kosong. Kosong. Ya. Ini benar-benar kosong, Ustadz Oke. Ustadz Maulana. Oke. Ini juga ada kotak, betul ya? Iya, kosong juga. Kosong juga? Kosong. Iya. Ya. Karena Allah itu tuh menutupi aib kita. Kita tidak boleh membongkar aib kita sendiri. Ya. Karena Allah mencintai hamba yang menutupi aibnya. Ya, ya. Apalagi menutupi aib saudara kita. Ya. Seperti ini. Coba dibuka. Ada apa nih? Dari mana dapat bola? Lah, kok ada bola perasaan tadi Coba kosong? ambil bolanya. Ya Allah, ini bisa dikeluarin. Ambil. Ya Allah. Dari mana bolanya? Ini filosofinya adalah tadi. Tidak menampakkan aib kita. Kita harus menyembunyikan aib kita, tutupi aib kita. Karena Allah cinta hamba yang menutup aibnya sendiri. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupi aib kita. Masya Allah. Gitu. Jazakallah khair Ustaz. Semoga ini bisa Afwan. menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Kalau kita ya udahlah tidak usah dibicarakan karena Allah sendiri sudah menutup aib Aib kita kita. sendiri. Masya Allah. Baik, akan kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Pasti jamaah juga penasaran nih. Tadi Ustadz Syam bilang nih katanya ada nggak sih kisah di zaman Rasulullah dan para nabi terdahulu tentang menutup aib orang lain? Langsung aja kalau gitu kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Emang ada Ustadz? Wah, jadi sebenarnya Islam itu mudah. Islam itu mudah. Agama dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Ibadah jangan kita pikirkan hanya tahajud, duha, puasa sunnah, enggak seperti itu. Termasuk ibadah adalah ketika menutup kekurangan orang lain. Itu kan bahwasanya orang yang menutup kekurangan saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya nanti fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Berarti ketika kita menutup aib saudara kita, itu juga termasuk ibadah. Dan orang-orang yang paling kuat ibadahnya itu kita mengakui bahwasanya ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pada masa nabi-nabi terdahulu. Suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam, kita jauh dulu ke belakang. Zaman Nabi Musa alaihi salam ada seseorang yang datang mengadu, wahai Nabi Allah, wahai kalimullah, wahai orang yang bisa berbicara dengan Allah, Musa, tolong dong minta sama Allah. Kita ini udah paceklik, udah lama banget. Kita ini udah kekeringan, udah lama banget. Boleh nggak kalau kau minta sama Allah supaya diturunkan hujan? Maka dari itu Nabi Musa alaihi salam minta sama Allah, ya Allah, ini umatku udah kekeringan, ya Allah, turunkan hujan. Dijawab sama Allah, bagaimana mungkin saya mau turunkan hujan? Di antara kalian itu ada satu yang berdosa selama 40 tahun belum pernah bertaubat. Tiap hari, tiap malam dia berdosa, bermaksiat dan dia tidak pernah bertaubat. Maka Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan semuanya lalu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menahan hujan untuk kalian karena di antara kita di sini ada pendosa, keluar kau. Di antara kita di sini ada pendosa, keluar kau dari barisan ini supaya Allah turunkan hujannya. Tiba-tiba di barisan ini, di belakang ada yang melipir, merasa dalam hatinya, ini saya ini. Saya yang udah 40 tahun berdosa terus, gak pernah taubat, gak pernah berhenti, gak pernah takut sama Allah. Saya pasti orangnya ini, ya Allah hari ini kalau memang saya penyebab tidak hujan, ya Allah ampuni dosa aku, ya Allah turunkan hujan, ya Allah ampuni dosa aku, turunkan hujan. Tiba-tiba langsung turun hujan yang lebat. Turun hujan yang lebat. Nabi Musa yang kembali heran. Kata Nabi Musa, loh kok udah turun hujannya? Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah kau mengatakan ada di antara umatku pendosa yang tidak pernah bertaubat. Belum keluar dia ya Allah, belum taubat dia ya Allah. Kenapa kau sudah turunkan hujan? Saya belum tahu orangnya yang mana.
Apa jawaban Allah? Wahai Musa, waktu dia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun, kau tidak pernah tahu orangnya, tidak pernah kutampakkan orangnya, dan selalu kututupi aibnya. Apatah lagi hari ini dia sudah bertaubat. Sedang bermaksiat saja tidak kubongkar aibnya, apalagi kalau sudah taubat. Lihat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Orang yang sudah bertaubat Allah tutupi aibnya. Lalu mengapa kita mau membongkar aib kita sendiri? Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan ini bahwasanya ada kisah yang sangat masyhur ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang makan bersama para sahabat. Ketika para sahabat ini sedang makan, mereka ada yang menyantap daging onta. Ketika sedang makan ini ada yang berbau yang namanya ada yang buang angin pada saat itu. Maka kata sahabat, siapa nih yang buang angin nih? Siapa nih yang buang angin nih? Maka Rasulullah SAW menyadari itu dan Rasulullah menutupi aib saudaranya. Bagaimana cara Rasulullah SAW menutupi aib saudaranya? Rasulullah langsung mengatakan ketika masuk azan maghrib, karena sahabat yang lain sudah menduga-duga. Kita lihat nih ya, siapa yang pergi berwudu ini berarti dia tadi yang buang angin. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Semua yang makan daging onta berwudu. Semua yang tadi makan daging onta, maka keluar kalian ambil air wudu, wudu ulang. Maka sahabat langsung tidak tahu siapa ya yang tadi yang buang angin. Padahal pada awalnya mereka sudah menduga ini yang berwudu ini pasti yang buang angin tadi. Tapi ternyata cara Rasulullah menutupi aibnya demikian. Masya Allah, caranya tuh halus manis Indah ya, sekali, sekali Masya ya. Allah. Berarti ya Allah, Allah saja menutupi aib orang yang bermaksiat, apalagi orang yang bertobat. Makanya Betul. sekarang kita harus bertobat ya, sadar dengan dosa-dosa kita ya Ustadz ya. Iya, iya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Sama-sama, Syam. Mas. Semoga bisa menginspirasi kita jamaah yang ada di rumah. Baik, langsung aja sekarang ada jamaah yang di rumah mau curhat sama guru-guru kita. Langsung nih, wah udah ada Masya Allah. Ustadz, udah ada nih jamaahnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, punya masalah apa insya Allah nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Insya Allah bisa menjadi solusi yang terbaik. Ayo silakan. Pak Ustadz begini, saya kan sudah mau hampir 1 tahun ini berhubungan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga mungkin di daerah rumah saya itu beliau termasuk keluarga yang terpandang begitu. Nah, terus kan selama saya berhubungan, sekarang saya ada masalah. Masalahnya itu ada beberapa pihak orang lain yang membongkar aib keluarga saya. Kalau boleh saya bilang, orang tua saya itu sudah berpisah, Pak Ustadz. Nah, ada beberapa orang yang membocorkan kejelekan keluarga saya kepada keluarga calon suami saya. Dan sekarang posisinya itu mamanya kurang setuju dengan hubungan kita. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Bukannya kita sebagai umat muslim, saudara semua kan nggak boleh ngebongkar aib sesama muslim. Saya harus bagaimana ya Pak Ustadz? Saya bingung. Apakah saya harus melanjutkan hubungan ini atau tidak? Tapi sebetulnya laki-laki ini baik. Sudah bilang sama orang tua saya kalau kita mau serius untuk menikah gitu. Baik, Mbak tenang ya. Insya Allah akan dijawab sama guru kita. Semoga nanti jawabannya bisa membuat hati Mbak jauh lebih tenang lagi. Untuk yang pertama akan dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabik guru-guru kami dan Mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa orang tua yang bercerai itu bukan aib Mbak. Bukan aib Mbak. Yang bercerai orang tua Mbak, kok malah Mbak yang terdampak oleh aibnya. Karena orang tua yang berpisah itu bukan suatu kekurangan. Bisa saja mereka berpisah karena memang berpisah adalah jalan satu-satunya. Artinya ketika sebelum lanjut sampai 1 tahun hubungan, harusnya di awal sudah diomongkan kepada calon suaminya ini bahwasanya saya ini dari keluarga yang broken home, apakah kau mau melanjutkannya? Daripada udah terlanjur baper seperti ini, pada akhirnya ternyata
mereka nggak menerimanya. Dan yang kedua adalah tugas meyakinkan calon mertua bukanlah tugas mbak. Tugas meyakinkan calon mertua, keluarga mereka adalah tugasnya si calon suami mbak. Jadi bukan mbak yang berusaha mati-matian menunjukkan kebaikan di hadapan calon mertua, bukan. Justru calon suami mbak lah yang harus menunjukkan kepada orang tuanya. Yang broken itu orang tuanya, tapi anaknya nggak broken. Terserahlah apa kata tetangga. Kemudian ya selanjutnya bahwasanya yang ketiga istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha membolak-balikkan hati. Biar satu kampung menceritakan keburukan kita, menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, maka tetap naik derajat kita di hadapan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Sabar, berusaha terus. Ya. Masya Allah. Ustadz Kokolim boleh ditambahkan Ustadz? Ya, Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la taziru wa ziratu wizra ukhra. Bahwa dosa orang lain itu tidak dapat ditanggung oleh dosa. Kita tidak bisa menanggung dosa yang dibuat oleh dosa orang lain. Seseorang tidak bisa menanggung dosa atas dosa orang lain. Tapi perlu diingat bahwa tujuan pernikahan tersebut yang kita cari adalah sebuah keberkahan dalam rumah tangga, ya Mbak ya. Nah, salah satunya adalah ketika Islam mengannya ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keriduan kedua orang tua. Sebelum melanjutkan sebuah pernikahan, usahakan bisa benar-benar mendapatkan keriduan dari orang tua. Baik orang tua dari calon mertua kita, ya, karena orang mertua itu adalah termasuk orang tua kita sama hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mertua orang tua itu sama hukumnya. Oleh karena itu sebagai orang tua yang barangkali calon mertua Mbak nih menyaksikan ini nih, mudah-mudahan tergugah hatinya bahwa tujuan menikah itu pertama adalah karena yang paling penting itu adalah masalah agamanya. Masalah agamanya. Kalau agamanya sudah bagus, maka ridhoilah dia untuk menikah. Jangan pandang masa lalu yang tidak baik, tutupilah aib saudara-saudara kita, maka insya Allah Allah akan menutup aib kita. Amin ya rabbal Gitu ya. alamin. Gimana Mbak? Semoga lebih tenang ya Mbak ya dengan jawaban guru-guru kita ya Mbak ya. Iya, cuman Pak Ustadz, calon suami saya atau mungkin laki-laki yang sedang saya dekati, yang dekat sama saya ini memang sudah tahu kondisi saya dan keluarga seperti ini. Dan dia pun memang menerima. Terus memang mungkin banyak pihak-pihak yang iri atau apa dengan hubungan kita gitu. Cuman yang saya mau mempertanyakan sekarang, kan saya pernah baca artikel di Instagram, ada beberapa tanda kalau misalnya kita itu bukan berjodoh dan salah satunya adalah orang tua atau keluarga yang menentang. Apakah saya mungkin salah satunya itu ya bukan berjodoh? Gimana Ustadz Syam? Kita kalau nggak kayak pernah tahu ini jodoh kita atau bukan sebelum jadi gitu. Ya. Jadi banyak orang-orang yang akan menikah tapi banyak banget halangannya atau ujiannya. Maka sih. kalau misalnya seperti itu, saya bilang tadi di awal bahwasanya yang berusaha meyakinkan itu bahwa si laki-lakinya gitu. Tapi kalau memang tidak ada kemungkinan ngapain dekat gitu kan. Iya. Jalan masih panjang gitu. Dan Jalan semoga masih- pagi hari ini calon suaminya juga nonton ya. Iya, Jadi bisa harusnya disampaikan dikompromikan. sama mbaknya. Ya disampaikan ke mbaknya terus dikompromikan jalan keluarnya seperti apa gitu. Benar kata Ustadz Kokolim juga Mbak, kita butuh penilaian dari Allah Subhanahu wa taala aja ya. Insya Allah berdoa terus, semangat terus dan kita sama-sama doakan semoga pernikahan Mbak bisa segera terrealisasi dan berjalan lancar sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Makasih Mbak sudah mau curhat di sini. Insya Allah jawabannya bisa membuat hati lebih tenang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Masya Allah. Mewakili jamaah yang ada di rumah, terima kasih guru-guruku. Semoga ini bisa menjadi solusi terbaik untuk jamaah yang ada di rumah. Karena kan tadi kan kalau kita mau curhat, harus curhat ke orang yang tepat. Semoga ini bisa menjadi jawaban yang tepat juga untuk jamaah yang ada di rumah. Ada lagi yang mau aku tanyain. Tadi kan udah jamaah-jamaah tuh, sekarang aku Ustadz Maulana mau nanya. Iya. Aku udah catat nih. Nih, apakah ada akibat yang kita rasakan nih Ustadz apabila kita tidak menutupi aib orang lain? Dan apakah balasan bagi kita yang menutupi aib orang lain? Nah, buat kita semua yang lagi nonton tayangan hari ini Ya. sangat menarik karena ternyata ada balasan ataupun ancaman bagi orang yang melakukan baik itu menutup maupun membongkar aib setelah yang satu ini. Baik, setelah yang satu ini. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.